Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas film yang berjudul Project Wolf Hunting. Film ini akan menceritakan narapidana yang sangat berbahaya yang akan dipindahkan dari Filipina ke Korea dengan menggunakan kapal. Namun dalam kapal, mereka berhasil membuka borgol dan terjadilah pertempuran antara polisi melawan para penjahat. Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Film dimulai dengan diperlihatkannya para napi yang akan dikirim dari Filipina menuju Korea Selatan menggunakan pesawat. Mereka dikawal oleh pasukan khusus agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Namun di tengah kerumunan itu, tiba-tiba seorang pria yang menjadi korban kejahatan salah satu dari mereka kemudian memberontak dan langsung melakukan tindakan bom bunuh. Kemudian scene berpindah di sebuah pelabuhan. Di sana terlihat para penjahat yang akan diberangkatkan ke Korea Selatan melalui kapal kargo internasional. Hal itu dilakukan agar kejadian tempo hari tidak terjadi lagi, mengingat bom bunuh di bandara telah menewaskan puluhan orang, termasuk polisi. Saat ini para polisi yang sudah berpengalaman diberikan tugas untuk mengawal pengiriman tersebut dengan waktu 3 hari. Salah satu tahanan yang bernama Jungdo kemudian mengatakan tentang anak polisi yang bernama Suko. Hal itu jelas membuatnya marah dan langsung mengajar napi tersebut. Setelah itu para tahanan dimasukkan ke dalam kapal. Namun karena di sana tidak ada CCTV, para polisi diminta untuk selalu standby mengawasi para tahanan yang berbahaya ini. Kapal ini diawasi oleh Interpol Korea yang dipimpin oleh seseorang bernama Dae Wong. Setelah mendapatkan izin dari kontrol pusat, kapal pun akhirnya berangkat menuju Korea. 제발 방심하지 말자. 알았나? Di dalam kapal, terlihat seorang dokter bernama Kyung Ho yang diam-diam mengambil sebuah serum agar tidak diketahui oleh perawatnya. Setelah itu ia pun pergi ke bawah kapal, tepatnya dekat bagian mesin. Di sana Dr. Ho disambut oleh 2 orang yang ternyata sedang menjaga seorang napi yang disebut sebagai Alpha. Meskipun tubuhnya telah membusuk, namun ia masih hidup dengan bantuan tabung oksigen. Dengan tubuh yang gemetar, Dr. Ho kemudian menyuntikkan serum yang tadi dia bawa. Di sisi lain, Jungdo terlihat mengeluarkan pin besi yang selama ini ia sembunyikan di dalam mulutnya. Dengan pin tersebut, ia berhasil membuka borgol yang ada di tangannya. Setelah itu, ia pun memberikan pin tersebut kepada teman satu selnya. Sementara di sisi lain, terlihat anak buah Jungdo yang berhasil menyusup ke dalam kapal. Setelah mereka mengambil senjata masing-masing, mereka pun akhirnya ketahuan oleh para polisi. Tanpa basa-basi lagi, para penyusup ini langsung membantai para polisi dengan cara yang sangat sadis. Setelah itu, mereka pun memasukkan mayat para polisi ke ruangan pendingin. Setelahnya, mereka pun pergi ke ruangan kemudi kapal dan menghabisi beberapa nakoda kapal. Mereka kemudian memutus sinyal internet dan sinyal komunikasi agar kontrol pusat tidak bisa menghubungi mereka. Hal itu tentu saja membuat kontrol pusat menjadi panik mengetahui sinyal kapal yang menghilang. Mereka pun lalu berusaha mencari tahu apa yang sedang terjadi. Sementara itu, teman satu sel Jungdo justru melakukan kesalahan saat membuka borgol. Alhasil, polisi yang mengetahui itu langsung mengecek ke dalam. Dengan cepat, Jungdo langsung menusuk polisi itu. Bahkan ia juga makan telinga polisi tersebut. Melihat itu, teman satu selnya segera menghabisi polisi tersebut dengan cara memukulnya menggunakan borgol. Di waktu yang bersamaan, anak buah Jungdo yang telah datang langsung menghabisi para polisi dengan sangat sadis. Setelah menghabisi para polisi, mereka lalu membebaskan semua tahanan agar bisa kembali lagi ke Filipina.
Saat itu Jungdo bertemu dengan tahanan bernama Doyle, yang sepertinya mereka ini sudah saling mengenal. Di sisi lain, Suko dan anggotanya melihat satu penyusup yang memotong kabel komunikasi di ruang kontrol. Mengetahui ada yang tidak beres, mereka pun segera pergi ke ruang kemudi. Melihat para penyusup ada di sana, mereka pun akhirnya saling adu tembak. Salah seorang penyusup berhasil menyandra polisi wanita bernama Daeyeon. Namun beruntung ia bisa melepaskan diri hingga Suko berhasil menembak mati penyusup tersebut. Sementara di sisi lain, Alpha yang saat itu terbangun, ia pun langsung membunuh kedua penjaga tersebut. Sementara itu, Suko dan anggotanya dibuat terkejut setelah melihat banyaknya bercak darah dan juga para tahanan yang kabur. Di sisi lain, Jungdo yang sudah tiba di ruang kendali mesin, ia pun langsung membunuh petugas di sana. Anak buahnya kemudian pergi untuk menghancurkan telepon satelit agar kontrol pusat tidak menghubungi kapal mereka. Saat Jungdo akan membunuh satu petugas lagi, Doyle langsung menghentikan tindakan tersebut. Meskipun seorang penjahat, namun ia tidak kejam seperti Jungdo. Tak lama kemudian, Suko dan anggotanya tiba di sana. Saat para penjahat ini akan ditangkap, mereka jelas melakukan perlawanan. Namun di tengah keributan itu, Alpha tiba-tiba datang di sana dan ia pun langsung membunuh salah satu tahanan. Mereka yang melihat kejadian itu jelas sangat terkejut. Alpha bukan lagi seorang manusia, melainkan dia ini seorang monster. Terbukti saat mereka menembaknya, hal itu tidak berpengaruh sama sekali. Ia tidak pandang bulu untuk membunuh semua orang di sana, tidak peduli itu tahanan maupun polisi. Jungdo yang berusaha kabur, ia pun dikejar oleh Alpha. Meskipun sempat melawan, namun hal itu percuma, hingga akhirnya ia pun tewas dengan sangat mengenaskan. Suko yang juga akan kabur, ia pun harus tertangkap oleh Alpha. Namun beruntung, Doyle berhasil menolongnya. Saat itu Doyle terkejut setelah melihat sebuah stempel yang ada di dadanya. Daeyeon kemudian menembak Alpha, namun lagi-lagi hal itu percuma. Meskipun Alpha kembali mengejar mereka, beruntung Doyle, dia berhasil menendangnya hingga mereka pun berhasil lolos. Setelah kejadian itu, mesin kapal tiba-tiba rusak karena tadi sempat terkena tembakan yang membuat kapal berhenti di tengah lautan. Kontrol pusat akhirnya mengetahui jika kapal tersebut berhasil dibajak. Tak lama setelah itu, Daewon mendapat telepon dari bosnya yang bernama Jungpil. Di sini Jungpil memarahi Daewon karena tidak bisa bekerja dengan baik. Dan di sini juga terungkap fakta bahwa dialah yang mengirim Alpha ke kapal tersebut, dan mereka juga sama seperti Alpha. Terbukti ia memiliki stempel yang sama seperti Alpha. Namun bedanya, mereka masih bisa mengendalikan kekuatan mereka dan pikirannya masih normal. Sementara itu, dua nahkoda kapal yang sebelumnya menjadi sandera berencana untuk kabur menggunakan skoci. Namun mereka harus tewas setelah Alpha membunuh mereka. Asisten Dr. Ho yang mendengar suara benturan skoci, ia pun melihat ke arah luar. Namun tiba-tiba saja Alpha datang dengan menarik tenggorokannya hingga tewas. Dr. Ho yang melihat kejadian itu berusaha untuk kabur. Dan saat itu ia pun berpapasan dengan anggota polisi. Saat ditanya apa yang sebenarnya terjadi, Dr. Ho mengaku kalau dia dibayar untuk menyuntikkan serum setiap 6 jam sekali. Ternyata serum itu dapat membuat seseorang menjadi kuat dan bisa beregenerasi. Suko kemudian menyuruh mereka untuk mengambil obat, sementara dia akan mencari tahanan maupun anggotanya yang masih selamat. Setelah sampai, mereka mendapati dua orang yang sudah tewas secara mengenaskan. Di sana mereka menemukan fakta jika Alpha sudah hidup sejak tahun 1911. Ia menjadi tawanan perang oleh Jepang, dan Alpha dijadikan kelinci percobaan dalam membuat senjata manusia yang memiliki kemampuan 5 kali lebih kuat dari manusia biasa. Dan Alpha tidak mengalami penuaan, dan dia sangat sensitif terhadap suara dan juga bau darah. Kemudian,
Scene berganti ke masa lalu, tepatnya pada tahun 1943. Terlihat saat itu Alpha tengah menjadi subjek percobaan. Awalnya uji coba itu berhasil, namun tiba-tiba Alpha terbangun dan langsung membunuh semua orang yang ada di sana. Kembali lagi ke masa sekarang, Alpha yang saat itu menemukan para tahanan, ia pun langsung membantai mereka semua. Untungnya masih ada 2 orang yang selamat. Mereka adalah suami istri yang bernama Gongku dan Myungju. Dengan menggunakan lift, mereka pun berusaha kabur dari kejaran monster tersebut. Namun tiba-tiba Alpha datang dari atas dan langsung menarik Gongku. Di waktu bersamaan, Suko datang dan langsung menyelamatkan Myungju. Namun apesnya, Gongku harus tewas setelah lift itu terjatuh. Meski begitu, Alpha masih hidup dan kembali mengejar mereka. Sementara itu, Daewon dan anggotanya akhirnya berhasil menemukan lokasi kapal tersebut dan sebelum turun, mereka menyuntikkan serum yang sama seperti Dr. Who saat menyuntikkan serum kepada Alpha. Mereka ternyata sudah tahu jika kekacauan ini diakibatkan oleh ulah dari Alpha. Sementara itu, Suko menyuruh Myungju untuk bersembunyi di ruangan pendingin. Dan setelah itu, ia pun berhadapan dengan Alpha seorang diri. Sebisa mungkin, Suko berusaha melawannya dan berhasil menggigit tangannya hingga putus. Meski begitu, ia pun harus mati setelah Alpha menendangnya. Myungju yang melihat kejadian itu diketahui oleh Alpha. Saat Alpha akan masuk ke dalam ruangan pendingin, ia pun langsung berpura-pura menjadi mayat. Beruntung saat itu, helikopter yang membawa Daewon beserta anggotanya tiba di kapal, sehingga Alpha pergi dari sana. Myungju kemudian kabur dan bertemu dengan Daewon. Namun bukannya ditolong, ia malah membunuh Myungju saat itu juga. Mendengar adanya suara tembakan, Doyle dan yang lain kemudian pergi ke sumber suara tersebut. Melihat Myungju mati terbunuh, Daewon langsung mengarahkan senjatanya. Namun di sini Daewon langsung membunuhnya. Secara mengejutkan, Doyle langsung membunuh pasukan Daewon dengan sangat mudah. Saat dicek, ternyata Doyle memiliki kekuatan yang sama seperti Alpha. Terungkap fakta bahwa Doyle pernah dijadikan bahan eksperimen bersama orang-orang yang lain. Namun eksperimen itu gagal, sehingga mereka dibuang dan dijadikan makanan babi. Dan ternyata Doyle saat itu masih hidup dan ia pun berhasil melarikan diri. Alasan Doyle naik ke kapal ini karena ingin balas dendam kepada Daewon yang sudah membunuh istri dan anaknya. Di waktu bersamaan, Alpha datang untuk membunuh anggota Daewon. Sementara itu di sisi lain, Dr. Who dan satu tahanan yang masih hidup berniat kabur dengan menaiki helikopter. Dr. Who lalu mengancam pilot untuk segera pergi. Namun karena si pilot menolak, mereka pun akhirnya saling menembak satu sama lain. Sementara itu, Daewon harus berhadapan dengan Alpha. Terlihat di sini Daewon jauh lebih kuat darinya. Bahkan ia mampu membunuh Alpha. Doyle yang sudah sangat emosi, dia pun langsung menyerang Daewon sehingga pertarungan terjadi di antara mereka. Dalam pertarungan itu, Doyle terlihat kewalahan melawan Daewon. Meski begitu, ia kembali bangkit dan berhasil membunuhnya. Setelah pertarungan itu, Doyle berhasil selamat setelah berenang sampai ke daratan. Kemudian kita diperlihatkan fakta bahwa Daewon dan Jungpil ternyata tawanan Jepang yang telah hidup lebih dari 100 tahun. Kita juga diperlihatkan bahwa anaknya si Doyle masih hidup karena pada saat itu
Daewon tidak membunuhnya setelah melihat tanda kalau anaknya memiliki kekuatan melebihi manusia biasa. Anaknya yang sekarang sudah tumbuh remaja, ia pun harus menjadi tahanan si Jungpil, dan film pun berakhir.